Setelah berakhirnya FIFA Match di Juni dengan kemenangan back-to-back untuk skuad asuhan John Hedman, kita masih disuguhkan berbagai perdebatan soal kualitas dan calon pemain keturunan berikutnya yang akan dinaturalisasi hingga agenda timnas ke depan. Dan akhirnya beberapa waktu lalu muncul 3 kabar baik yang bisa dibilang sangat menjanjikan untuk masa depan Garuda dan tentunya membuat kita bahagia tak terkira. Menariknya, kabar baik ini bukan sekedar rumor biasa, tapi info langsung dari A1 yang sangat dekat dengan proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Lantas, apa 3 kabar baik tersebut? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Oh ya, sebelumnya aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semuanya yang udah support channel ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita bahas. Kabar baik yang pertama datang dari proses naturalisasi pemain muda yang kita tunggu-tunggu. Informasi ini disampaikan langsung oleh Nur Kurompot, staf khusus Menteri Hukum RI, melalui akun Instagram pribadinya. Menurut informasi tersebut, proses naturalisasi kloter pertama yang berisi Luke Fikri dan Mitchell Baker akan segera memasuki tahap sidang DPR pekan ini. Mungkin besok kali ya, atau ada dari teman-teman yang nonton video ini yang udah lihat jadwal sidang DPR untuk beberapa hari ke depan. Kalau ada, komen di bawah ya. Jika proses ini lancar, artinya Indonesia akan semakin dekat mendapatkan tambahan pemain muda yang bisa menjadi investasi jangka panjang timnas. Yang menarik dari kabar ini bukan hanya soal status kewarganegaraan mereka saja, tetapi menunjukkan bahwa program penguatan skuad yang sedang dijalankan PSSI masih terus bergerak dan tidak berhenti setelah beberapa nama besar sebelumnya berhasil dinaturalisasi. Dalam sepak bola modern, membangun tim nasional tidak bisa dilakukan secara instan. Harus ada regenerasi yang jelas, teman-teman. Harus ada pemain muda yang disiapkan sejak sekarang untuk menghadapi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia berikutnya, hingga target besar menuju Piala Dunia 2030. Bang, kau kok ngomong Piala Dunia terus dari kemarin? Iya dong, target kita bukan juara AFF, tapi qualified ke Piala Dunia 2030 bersama John Hedman. Jadi, Luke Fikri dan Mitchell Baker masuk ke dalam kategori pemain yang diproyeksikan untuk masa depan. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi, apa ya, jangan ada lagi narasi yang mengarah ke pemain. Masih mentah lah, belum dapat kontrak profesional lah, nanti ujung-ujungnya ke Liga Indonesia dan seterusnya. Ini sebenarnya menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak hanya fokus kepada atau pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sedang membangun fondasi yang lebih kuat untuk beberapa tahun ke depan. Kabar baik yang kedua, masih menurut informasi yang sama, akan ada kloter kedua pemain keturunan yang sedang dipersiapkan. 2 calon pemain tersebut berasal dari Jerman dan Belanda. Wah, menarik juga kita nantikan proyek pemain naturalisasi di eranya John Hedman ini, teman-teman. Meski identitasnya belum diumumkan secara resmi, informasi ini langsung memancing rasa penasaran para supporter ya kan. Kenapa? Karena banyak sekali rumor yang beredar terkait nama-nama tersebut. Kalau di Belanda ada Dean Zenbergen, Tristan Goijer, Julian Urit, sedangkan yang dari Jerman itu ada Lauren Ulrich ya kan, dan Jensen Schelt. Bisa juga Pascal Struijk yang berasal dari Belanda tapi mainnya di Liga Inggris. Tapi yang paling logis menurut aku sih Dean Zenbergen, teman-teman.
Karena beberapa kali ia menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia. Ada kemungkinan juga Tristan Goijer karena dia juga sudah udah beberapa kali lah ngasih kode gitu kan. Kalau yang dari Jerman, aku yakin si Ulrich. Kenapa? Karena timnas saat ini sangat membutuhkan pemain tengah, teman-teman. Atau ada nama lain yang nggak aku sebut, coba kalian tulis di bawah. Kalau benar nantinya ada tambahan pemain dari dua negara tersebut, maka kedalaman skuad Indonesia berpotensi semakin meningkat. Dan yang paling penting, persaingan di dalam tim akan semakin sehat. Ketika kualitas skuad meningkat, maka setiap pemain harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan tempat utama. Situasi seperti inilah yang biasanya membuat level sebuah tim nasional naik secara keseluruhan, teman-teman. Karena tidak ada lagi zona nyaman. Semua pemain harus menunjukkan kualitas terbaiknya setiap kali mendapatkan kesempatan. Kalau tidak, wah, mereka harus rela tercoret dari skuad. Dan kalau benar kloter kedua ini segera diproses, maka bisa jadi kita akan melihat wajah-wajah baru yang siap memperkuat Garuda dalam agenda penting beberapa laga timnas ke depan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk nih ke kabar yang mungkin membuat membuat supporter bersemangat dan bergairah lagi nonton timnas. Kabar baik ketiga adalah mengenai lawan di FIFA Matchday November mendatang. Menurut informasi yang beredar, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sedang berupaya mencarikan lawan dari negara peserta Piala Dunia tahun ini untuk timnas Indonesia. Aku dapat info ini dari akun IG-nya pemain ke-12. Kalian bolehlah lihat atau berkunjung ke akunnya. Masuk akal sih berita ini kalau menurut aku. Kenapa? Karena sebelumnya Indonesia juga pernah melawan Argentina pada tahun 2003 silam di era Pak Ibul atau Pak Iwan Bule yang jadi ketua PSSI-nya. Bukan hanya itu ya kan. Timnas juga pernah melawan Islandia dan Belanda yang notabene-nya peserta Piala Dunia. Wah, kalau ini benar-benar terwujud, maka manfaatnya sangat besar, teman-teman. Banyak yang mungkin menganggap pertandingan persahabatan seperti melawan Argentina kemarin atau lain-lain lah ya kan, hanya formalitas saja. Padahal kenyataannya tidak demikian. Tim besar akan memberikan pengalaman yang tidak bisa didapatkan saat menghadapi lawan dengan level yang sama atau bahkan di bawah. Timnas Indonesia akan dipaksa bermain lebih cepat, dipaksa mengambil keputusan lebih awal, dan dipaksa bertahan dengan disiplin yang tinggi. Yang paling pentingnya adalah para pemain bisa mengukur sejauh mana kualitas mereka dibandingkan tim-tim yang tampil di level dunia. Kita harus jujur nih teman-teman, kalau target Indonesia adalah tampil di Piala Dunia 2030, maka apapun ceritanya, kita harus mulai terbiasa menghadapi tim-tim kelas dunia. Tidak mungkin kan kita hanya menghadapi lawan yang levelnya sama atau dua tingkat lah di atas kita terus menerus ya kan. Justru pertandingan melawan peserta Piala Dunia akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi pelatih dan pemain. Kekalahan pun tidak selalu buruk jika memberikan pelajaran yang besar gitu loh teman-teman. Apalagi jika Indonesia mampu memberikan perlawanan yang kompetitif, itu akan menjadi indikator bahwa perkembangan timnas benar-benar berjalan ke arah yang benar. Nah, di VMD November mendatang harus away lah ya kan. Masa kita main di kandang aja ya kan. Untuk lawan timnas nanti atau dari tim besar yang disebut oleh Pak Erick Thohir, belum kita ketahui teman-teman. Tapi yang pasti bukan dari Eropa. Karena bulan November itu ada UEFA Nation League. Jadi ya kemungkinan lawannya berasal dari Afrika, Amerika Latin, ataupun Asia. Nah teman-teman, kalau kita rangkum, ada 3 kabar baik yang membuat masa depan timnas Indonesia terlihat semakin menjanjikan. Buat hati kita adem dan buat kita senang, bukan kepalang. Yang pertama, naturalisasi Luke Fikri dan Mitchell Baker segera masuk tahap-tahap akhir di DPR. Yang kedua,
masih ada kloter lanjutan yang berisi pemain keturunan dari Jerman dan Belanda. Dan yang ketiga, timnas Indonesia berpotensi menghadapi negara peserta Piala Dunia 2026 pada FIFA Matchday November mendatang. Kalau semua ini berjalan sesuai rencana, maka perjalanan Garuda menuju target-target besar beberapa tahun ke depan akan semakin menarik untuk diikuti. Jadi, bagaimana menurut kalian Garuda Fans? Siapa pemain dari Jerman dan Belanda yang paling berpotensi masuk timnas Indonesia? Dan negara peserta Piala Dunia mana yang ingin kalian lihat menjadi lawan Indonesia pada FIFA Matchday November nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita Garuda. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.